Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, shining Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulan Lopi Audia Petira, NIM 22681053 akan menjelaskan mengenai bagaimana ekonomi syariah dalam mengatasi deflasi. Deflasi adalah suatu kondisi ekonomi di mana terjadinya penurunan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu karakteristik tentang deflasi. Adapun karakteristik deflasi, yang pertama yaitu penurunan harga barang dan jasa, yang kedua pengurangan jumlah uang yang beredar, yang ketiga peningkatan nilai mata uang, dan keempat pengurangan konsumsi dan produksi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari deflasi. Adapun penyebab dari deflasi yaitu yang pertama pengurangan permintaan agregat, yang kedua peningkatan produktivitas, yang ketiga pengurangan biaya produksi, yang keempat kebijakan moneter yang ketat, dan yang terakhir yaitu krisis keuangan. Selanjutnya yaitu dampak dari deflasi. Adapun dampak dari deflasi, yang pertama yaitu pengangguran meningkat, yang kedua pendapatan negara menurun, dan yang ketiga yaitu kesenjangan sosial memburuk. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis deflasi. Adapun jenis-jenis deflasi ada 3, yaitu deflasi moneter, deflasi real, deflasi kredit, di mana deflasi moneter yaitu disebabkan penurunan uang beredar, deflasi real disebabkan penurunan produksi, dan deflasi kredit yaitu disebabkan penurunan ketersediaan kredit. Adapun tantangan ekonomi dalam menghadapi deflasi, yang pertama yaitu pengangguran meningkat. Deflasi memicu penurunan permintaan dan produksi. 2. Pendapatan negara menurun. Penurunan harga dan produksi mengurangi pendapatan negara. Ketiga, kesenjangan sosial memburuk. Deflasi memburuk kesenjangan antara kaya dan miskin. 4. Investasi menurun. Ketidakpastian ekonomi menghambat investasi. Yang kelima, konsumsi menurun karena masyarakat menunda pembelian karena harga turun. Adapun selanjutnya yaitu cara mengatasi deflasi. Adapun 4 cara mengatasi deflasi. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan fiskal, yang ketiga, kebijakan ekonomi, dan yang keempat, langkah strategi. Di mana kebijakan moneter yang pertama yaitu menurunkan suku bunga untuk meningkatkan pinjaman dan konsumsi. Kedua, meningkatkan likuiditas dengan menambahkan uang beredar. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal, di mana yang pertama yaitu meningkatkan belanja negara untuk meningkatkan permintaan agregat. Yang kedua, mengurangi pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan insentif untuk investasi dan produksi. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi, di mana yang pertama meningkatkan investasi infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mendorong ekspor untuk meningkatkan permintaan. Yang ketiga, yaitu mengembangkan sektor real seperti pertanian, industri, dan jasa. Dan selanjutnya yaitu langkah strategi, di mana yang pertama mengidentifikasi penyebab deflasi untuk menentukan solusi tepat, dan yang kedua meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan publik. Ada 5 cara sistem Islam mengatasi deflasi. Yang pertama, menjadikan negara sebagai pihak sentral dalam mengurusi urusan umat. Yang kedua, menjadikan negara terbebas dari utang, kendali asing, dan seluruh kebijakan yang berfokus kepada kepentingan umat. Yang ketiga, sumber pemasukan negara berasal dari kepemilikan umum, pai, dan kharaj serta zakat. Yang keempat, negara memiliki mekanisme
non-ekonomi, salah satunya adalah pemberian santunan kepada miskin yang tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang kelima yaitu jaminan kebutuhan pokok dalam Islam, bukan hanya pangan tetapi juga sandang dan papan.